Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam demi salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunia Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita bicara masalah 6 bahaya perbuatan maksiat. Mengenai bahaya atau efek perbuatan maksiat ini saya ambil dari tulisan ya, dari Muhammad Nasrullah. Nah, jadi apa saja ya bahaya atau efek seseorang itu berbuat maksiat? Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kita tidak terlepas berbuat kesalahan, dosa, maksiat. Tapi maksiat itu jangan dibiarkan. Ya, seharusnya kalau kita berbuat maksiat segera istighfar, segera minta ampun, segera memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Bukan sebaliknya, melakukan kesalahan-kesalahan berulang-ulang karena merasa tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Padahal sebenarnya ada bahaya atau dampak atau efek dari seseorang berbuat maksiat. Ini yang kita akan bahas. Yang pertama kali, seseorang yang berbuat maksiat bahayanya atau efeknya adalah bisa menghalangi datangnya rezeki. Ini bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya saya bacakan ya. Tidak akan bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Dan tidaklah bisa umur bertambah kecuali dengan berbuat baik. Sesungguhnya seorang laki-laki akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang telah ia perbuat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seorang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, dan tidak bertaubat akan dosanya, terus diulangi, dia merasa aman dengan dosanya. Padahal sebenarnya ada efek dampak bahaya dari perbuatan maksiat itu bisa menghalangi datangnya rezeki tadi. Ya, jadi seseorang laki-laki akan terhalang rezekinya karena dosa yang telah ia perbuat. Oleh karena itu, ketika kita ada kesalahan-kesalahan, maksiat, dosa-dosa, apakah itu dosa kepada orang tua kita, bikin dosa terhadap pasangan kita, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, atau kepada tetangganya, gitu, atau mungkin sesama teman kerjanya, ayo segera kita meminta maaf. Apalagi kalau dosa berhubungan dengan Allah, minta ampun kepada Allah, supaya apa? Supaya dosa itu tidak menghalangi datangnya rezeki. Ada seseorang yang susah sekali mendapatkan rezeki, bekerja atau cari pekerjaan sulit. Mungkin muhasabah, bisa jadi ada dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia belum taubat, atau mungkin ada kata-kata perbuatan yang bisa menyakiti orang lain dan dia belum minta maaf. Karena itu, ayo kita terus yang memperbaiki diri kita dengan kita perbanyak istighfar kalau dosa dengan Allah dan meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin kita sakiti supaya tidak terhalang datangnya rezeki. Karena dosa bisa menghalangi datangnya rezeki menurut hadis riwayat Ahmad tadi. Yang kedua, apa bahaya atau efek daripada seseorang berbuat dosa adalah bisa mendatangkan kegelisahan. Ya, ini dia juga masih di hadis riwayat Ahmad. Wahai habisah, mintalah petunjuk dari jiwamu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan menenteramkan hati dan jiwa. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada. Meskipun manusia membenarkanmu dan manusia memberi fatwa membenarkan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dosa maksiat itu bisa mendatangkan kegelisahan. Apalagi kalau orang beriman. Orang beriman itu dia hatinya sangat sensitif dengan dosa maksiat. Gelisah dia. Gelisah dia kalau dia belum bertobat kepada Allah. Kalau dosanya berkaitan dengan syariat Allah. Kalau berkaitan dengan sesama manusia, gelisah hatinya sebelum dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah,
Kenapa? Karena dosa tadi bisa meresahkan jiwa dan bisa juga menyesakkan dada. Oleh karena itu ya, kita terus ya memperbaiki diri kita, jangan anggap remeh dosa-dosa yang dilakukan. Apalagi ya, bahaya daripada berbuat dosa adalah bisa memperpendek umur dan mengurangi keberkahan. Ya, para ulama berpendapat bahwa perbuatan maksiat dapat memperpendek umur. Ada juga yang memaknai pelaku maksiat akan dikurangi keberkahan umurnya. Sungguh sia-sia ya umur kita yang hanya sebentar ini digunakan untuk perbuatan maksiat. Umur Nabi Muhammad 60 sampai 70. Ya, kalau banyak bermaksiat ya, jadi keberkahan umur kita ya itu akan hilang ya, akan berkurang ya. Bahkan itu tadi ya, akan sia-sia yang tadinya Allah kasih kesehatan, kasih kelapangan, ya dikasih kesempatan untuk kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan, tapi tidak melakukan hal tersebut, justru yang dilakukan adalah maksiat. Itu merupakan suatu hal yang sangat merugikan. Umur kita jadi yang umur yang tidak berkah. Seharusnya umur itu adalah umur yang berkah dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah, saling menolong sesama manusia, berbuat baik kepada manusia di muka bumi ini. Tetapi karena dia bermaksiat, hilang keberkahan umurnya. Umurnya bisa panjang secara umurnya ya apakah 60, 70, tetapi kadang banyak bermaksiat bisa hilang keberkahan umur yang panjang tersebut ya. Kita hindari ya berbuat maksiat sehingga tidak mengurangi keberkahan umur kita. Karena pendek umur di sini bukan berarti pendek karena memang semuanya kita sudah ditentukan oleh Allah ya umur kita ya, tetapi bisa mengurangi keberkahan umur yang Allah berikan. Selanjutnya apa lagi? Dampak atau bahaya daripada berbuat maksiat bisa mengeraskan hati. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kalau banyak berbuat maksiat ya, banyak berbuat maksiat ya, itu dinasihati sulit ya, keras hatinya. Hati-hati ya. Satu maksiat yang lakukan ya itu hati bisa ada nodanya. Bermaksiat lagi nanti takut hati itu berkarat ya. Kalau udah berkarat hati itu kebenaran sulit masuk. Nasihat sulit masuk. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu hindari maksiat supaya hati kita tidak keras. Kalau sering melakukan maksiat, tidak istighfar, tidak memperbaiki kesalahan, bertumpuk-tumpuk kesalahan dan berulang-ulang kesalahan, khawatir hati jadi berkarat, sulit untuk menerima kebaikan dan kebenaran, akhirnya hati menjadi keras. Naudzubillah min dzalik ya. Selanjutnya apa? Orang yang suka bermaksiat ya, atau bahaya berbuat maksiat itu juga bisa mendatangkan kesulitan. Sulit hidupnya karena apa? Kalau dia suka gibah ya, suka menghina orang, suka memfitnah orang, mungkin pergaulannya terbatas karena orang tidak suka, tidak nyaman bergaul dengan dirinya. Sulit dia mendapatkan ya pergaulan di antara sesama manusia. Sulit dia bermasyarakat ya. Karena apa? Karena bikin lisannya yang tidak bisa dijaga, kata-katanya, sikapnya, perbuatannya. Akhirnya kesulitan dia menghadapi hidupnya, baik di masyarakat maupun di pekerjaannya. Kalau orang yang baik dimanapun dia berada, insya Allah akan banyak kemudahan-kemudahan yang dia akan lakukan. Tapi kalau orang yang suka bermaksiat, suka berbuat dosa, apakah itu dengan perkataannya, perbuatannya, dia akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Oleh karena itu hindari maksiat dari sekarang. Dan yang terakhir ya, bahaya efek daripada berbuat maksiat bisa menghalangi keberkahan ilmu. Bikin banyak orang menuntut ilmu di mana-mana, taklim di mana-mana ya. Tetapi kadang-kadang susah berubah, susah dia memperbaiki dirinya. Bisa jadi ilmunya hanya sampai tataran mendengarkan di telinga saja, tapi tidak sampai di hatinya. Karena apa tadi? Bisa jadi maksiat yang dia lakukan sehingga bisa menghalangi keberkahan ilmu. Ilmu dapat diibaratkan sebagai cahaya yang diberikan Allah kepada manusia. Perbuatan maksiat akan memadamkan cahaya tersebut dan berujung seseorang yang berilmu tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ayo para pemirsa semua, ketika kita bermaksiat,
berbuat tidak baik, ya cepat istighfar, cepat mohon ampun, karena memang manusia pasti tidak lepas dari salah, hilaf, karena kita memang makhluk yang lemah. Tapi ketika kita sadari, kita rasakan kita lagi salah ini, lagi maksiat, cepat istighfar, cepat mohon ampun kepada Allah, kepada sesama manusia, minta ampun kepada manusia yang telah kita sakiti, zolimi, sesama teman pekerjaan kita, apakah keluarga kita terus perbaiki kesalahan-kesalahan kita, sehingga hidup kita akan berkah, sehingga kita terhindar dari dampak ataupun bahaya berbuat maksiat ini. Semoga Allah ridhoin kita, Allah tuntun hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menerus beristighfar, terus menerus mohon ampun kepada Allah, sehingga kalau Allah nanti memanggil kita dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa semua. Saya yakin saya juga sebagai manusia biasa pasti banyak khilaf, banyak kekurangan, banyak salah. Pada pemirsa semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Pada Allah, saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Setelah membaca hamdalah, alhamdulillah di alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.